Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di BNB2 Channel, bahas masalah pertanian dan perumahan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan batasan kepemilikan tanah yang tanah tersebut diperuntukkan untuk membangun rumah tinggal, yang status tanah itu statusnya adalah SHM, yaitu sertifikat hak milik. Jadi dia sudah bersertifikat dan status sertifikatnya itu adalah hak milik. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, setelah tahun 2022 dengan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang terkait hal ini, di dalam aturan itu, di dalam Kepmen itu tidak lagi dicantumkan mengenai batasan kepemilikan bidang tanah diperuntukkan untuk rumah tinggal, apakah jumlah bidang tanahnya atau juga batasan luas maksimumnya. Karena di peraturan yang sebelumnya, peraturan yang terbit pada tahun 1998, untuk jenis tanah yang difungsikan untuk didirikan rumah tinggal dan statusnya adalah SHM, sertifikat hak milik, itu batasannya tidak boleh lebih dari 5 bidang dan jumlah seluruh dari bidang tanah itu tidak boleh lebih dari 5.000 meter persegi. Namun karena Kepmen yang baru ini nomor 1339 tahun 2022 mencabut Kepmen yang sebelumnya tahun 1998 dan tidak mencantumkan di dalamnya batasan luas tanah maupun jumlah bidang tanah yang dimiliki, maka pemahaman kita bahwa pembatasan kepemilikan bidang tanah untuk perumahan dengan status sertifikat hak milik itu tidak lagi dibatasi. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, kalau kita mereview ya aturan sebelumnya, bagi mereka yang ingin mengkomersilkan tanahnya, katakanlah ada orang yang memiliki tanah dengan luas 2.500 meter persegi, kemudian dia akan membangun beberapa rumah tinggal di tanah itu yang untuk dia jual kembali. Katakanlah dia akan membangun 20 rumah, dia tidak akan bisa memecah sertifikat itu menjadi 20 bidang sekaligus. Caranya dia harus memecah dulu itu menjadi 5 bidang. Jadi yang 4 bidang itu adalah sesuai dengan yang direncanakan. Misalnya per bidang dia akan membangun rumah di atas tanah 100 meter persegi. Nah dia bagi dulu itu menjadi 5. Yang 4 masing-masing 100. Jadi sisanya 2.100 meter persegi itu masih menjadi sertifikat atas nama dia berupa sertifikat induknya. Nanti kalau 4 bidang lain yang masing-masing luas tanahnya 100 meter persegi itu sudah beralih menjadi nama orang lain, maka baru dia bisa lanjutkan lagi memecah sertifikat sisa tadi yang 2.100 itu menjadi 5 bidang lagi, dan begitu seterusnya sampai itu menjadi 20 bidang tanah sebagaimana yang dia rencanakan untuk membangun dan mengkomersilkan tanah tersebut menjadi 20 bangunan rumah tinggal dan kemudian dia menjualnya. Saat ini dengan aturan yang baru berarti jika ada orang yang bermaksud ingin mengkomersilkan tanahnya seperti yang saya jelaskan tadi, dia tidak perlu lagi melakukan itu secara bertahap-tahap. 5 bidang, kemudian nanti laku baru diteruskan lagi 5 bidang lagi dan seterusnya. Dia bisa langsung memecah sertifikatnya itu menjadi 20 bidang tanah dengan masing-masing tanah statusnya sertifikat hak milik. Barangkali masih ada orang yang mempunyai pemahaman demikian sehingga saya merasa perlu memberikan review ini lagi, sehingga orang yang akan berusaha atau mengkomersilkan tanahnya tersebut bisa mengetahui adanya aturan yang baru ini, sehingga dia tidak perlu melakukan pemecahan sertifikat itu secara bertahap-tahap. Nah teman-teman dan saudara sekalian, jika peraturan sebelumnya juga ruko dan rukan itu tidak bisa menjadi hak milik, maka dengan Kepmen yang tahun 2022 ini, properti berupa ruko dan rukan itu bisa juga menjadi hak milik atau bisa memperoleh hak milik dengan catatan luas tanahnya tidak boleh lebih dari 120 meter persegi. Ini luas tanah ya, bukan luas bangunan. Kalau luas bangunan bisa saja kalau dia dibangun menjadi 3 lantai atau 4 lantai, maka luasnya lebih dari 120 meter persegi. Nah, untuk bangunan ini
perizinannya itu kan di dinas terkait yang mengatur tentang bangunan gedung. Jadi bukan terkait dengan tanah. Tanahnya sendiri sepanjang itu tidak lebih dari 120 meter persegi, maka itu bisa menjadi hak milik. Jadi bagi yang punya ruko atau bukan yang statusnya masih KGB bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Demikian juga rumah tinggal yang statusnya masih hak guna bangunan itu bisa ditingkatkan menjadi hak milik sepanjang luasnya tidak lebih dari 600 meter persegi. Bagaimana jika kita punya rumah luasnya lebih dari 600 meter persegi, statusnya hak guna bangunan? Apakah itu bisa ditingkatkan menjadi hak milik? Mungkin istilahnya di sini bukan ditingkatkan, tapi kemungkinan bisa dia diajukan sebagai hak milik, tetapi prosesnya harus dilepaskan dulu HGB-nya itu menjadi tanah negara dan kemudian diajukan lagi untuk kemudian dimohonkan menjadi hak. Nah, silakan saja bagi yang mempunyai rumah dengan status tanah HGB luas di atas 600 meter, konsultasikan itu ke kantor pertanahan setempat. Nah, bagaimana pula jika kita mempunyai tanah yang statusnya belum bersertifikat, katakanlah tanah milik adat. Karena tanah milik adat itu jika kita ajukan permohonan sertifikatnya, kemungkinan besar kan itu bisa menjadi hak milik, tergantung peruntukannya. Namun apakah bisa 1,5 hektar yang kita miliki tanah adat ini bisa menjadi hak milik dengan 1 sertifikat saja? Nah, itu juga silakan ditanyakan ke BPN atau kantor pertanahan setempat. Intinya, luas tanah dan luas bidang dengan status SAM itu tidak lagi dibatasi. Katakanlah 1,5 hektar itu bisa kita miliki dengan status hak milik, tapi kemungkinan tidak 1 sertifikat. Nah, itu tergantung kebijakan dan tergantung laah dan penelitian yang nanti dilakukan oleh kantor pertanahan atau BPN setempat, sehingga ketika mereka memberikan sertifikat dengan status hak milik itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik mengenai aturan pertanahannya juga mengenai peraturan peruntukan tata ruangnya. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, saya tambahkan informasi mengenai batasan kepemilikan ini. Bagaimana kalau tanah yang kita miliki itu statusnya bukan untuk perumahan, tapi untuk kebun atau tanah pertanian. Nah, kalau ini memang masih berlaku batasan kepemilikan. Itu tergantung dari tingkat kepadatan penduduk. Jadi kita ingin memiliki tanah pertanian, apa ladang atau sawah dengan status sertifikat hak milik. Untuk tanah yang lokasinya berada di yang jarang penduduknya atau memang tingkat kepadatannya itu jarang, itu maksimal kepemilikan kalau nggak salah ya itu maksimal 6 hektar. Kemudian kalau di yang agak padat itu maksimal 5 hektar. Nah, kalau yang di lokasinya padat, cukup padat, itu maksimal 2 hektar atau 2,5 hektar ya, saya lupa. Nah, ketika tanah pertanian yang ingin kita miliki itu berada lokasinya di yang wilayahnya itu sangat padat penduduk, maka maksimal yang boleh kita miliki dengan status SAM itu adalah 1,2 hektar. Nah, demikian kalau terkait dengan tanah yang dipergunakan untuk perumahan atau rukan atau ruko, tapi dengan catatan rukan atau ruko itu tetap ada batasannya, tidak boleh lebih dari 120 meter persegi. Nah, demikianlah teman-teman dan saudara-saudara sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan itu menjadi tambahan untuk pengetahuan kita terkait dengan batasan kepemilikan tanah yang status sertifikatnya adalah. Sampai jumpa lagi kita di video yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.